Baik, selamat malam untuk Anda semua. Silakan kita langsung mulai saja kegiatan diskusi kita. Kelompok yang ingin tampil duluan, silakan. Kelompok kami, Sir. Silakan. Kelompok Evita, silakan. Habis itu kelompok saya, Sir. Baik, habis itu Fendi ya. Baik, selamat malam Sir dan teman-teman. Hari ini kelompok saya akan menampilkan presentasi kami, di mana anggota terdiri dari Desi, Evita Bunardi, dan saya sendiri Lilianti Diasya Fitri. Next. Hubungan dasar negara dengan konstitusi. Pada hakikatnya, Pancasila sebagai dasar negara merupakan norma hukum yang pokok atau pokok kaidah fundamental dari negara yang memiliki kedudukan yang tetap, kuat, dan tidak berubah. Pancasila sebagai dasar negara digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hukum. Hubungan atau ketertarikan dasar negara dengan konstitusi suatu negara nampak pada gagasan dasar, cita-cita, dan tujuan negara yang tertuang dalam pembukaan atau Muhammadiyah Undang-Undang Dasar Negara suatu negara. Dasar dalam bentuk peraturan perundang-undangan diatur dan diwujudkan. Salah satu perwujudan dalam mengatur dan menyelenggarakan kehidupan ketatanegaraan suatu negara adalah dalam bentuk konstitusi atau undang-undang dasar. Next. Indonesia adalah negara hukum. Hal ini tercermin dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang secara tegas menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, maka seluruh aspek dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintah harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Next. Dan disinilah terlihat Anwar memaparkan kewajiban Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung MA serta jajaran di bawahnya berdasarkan Undang-Undang Dasar UUD pasca amandemen. Anwar menegaskan MK dan MA tidak hanya menegakkan hukum, tapi juga menegakkan keadilan. Menurut Anwar, hal tersebut juga ditegaskan dalam Al-Quran, ayat 58, yang memerintahkan kepada manusia untuk menghukum secara adil, bukan sekedar menghukum sesuai aturan. Penegakan hukum tidak sesuai sama dengan penegakan keadilan. Menegakkan hukum belum tentu menegakkan keadilan. Oleh karena itu, pengadilan yang paling tinggi adalah pengadilan hati. Karena keadilan dapat dirasakan oleh hati, jelas Anwar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Desi. Oke, next. Oke, kita masuk ke dalam penegakan hukum di Indonesia. Nah, jadi apa sih sebenarnya penegakan hukum? Nah, penegakan hukum ini adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma atau aturan hukum secara nyata sebagai pedoman berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nah, jadi penegakan hukum ini merupakan syarat terwujudnya dari perlindungan hukum. Nah, kita masuk apa sih perlindungan hukum ini? Perlindungan hukum ini berarti upaya pemerintah untuk menjamin adanya perlindungan kepastian hukum kepada warga negara agar haknya sebagai warga negara tidak dilanggar semena-mena. Nah, perlindungan dan penegakan hukum ini adalah satu kesatuan yang saling berkaitan. Penegakan hukum di Indonesia masih belum bisa dikatakan tegak atau adil sebagaimana mestinya. Karena seperti yang kita ketahui masih banyak penyimpangan hukum yang kerap kali terjadi. Oke, next. Kita masuk ke dalam penegakan keadilan di Indonesia. Keadilan sendiri berarti sama atau setara. Keadilan merupakan salah satu ciri dari hukum dan jaminan keadilan bagi setiap orang. Jadi yang akan tercapai apabila hukum diterapkan dalam tanpa memperhatikan aspek subjektivitas. Nah, jikalau penegakan hukum lebih kepada mengikat aturan hukum secara nyata, sedangkan kalau penegakan keadilan sendiri lebih kepada perasaan dan hati nurani seseorang.
seperti statement Bapak Burhanuddin selaku Jaksa Agung Republik Indonesia bahwa rasa keadilan tidak ada di KUHP maupun KUHP, namun ada di dalam hati nurani kita. Nah, jadi apabila kita sebagai warga negara merasa kita tidak mendapatkan keadilan cukup, maka kita berhak mengajukan tuntutan dengan berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat 1 huruf C Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung yang berisikan 23 hak teruntuk para pencari keadilan, mulai dari hak memperoleh bantuan hukum, hak segera diadili oleh pengadilan, dan masih banyak lagi. Nah, next. Oke. Kita masuk ke dalam contoh kasus. Jadi pada kesempatan kali ini kami juga mengambil 2 buah kasus, yaitu kasus pada tahun 2015, yaitu Nenek Mina yang divonis selama 1 bulan penjara, sedangkan Pak Wali Kota Cimahi yang sudah terbukti korupsi divonis selama 2 tahun. Apakah ini adil? Oke. Tentu tidak ya. Kalau secara kita baca gini aja pasti kita udah ngerasa ini nggak adil ya. Nah, kalau kita analisa, jadi kasus Nenek Mina ini hanya mencuri 3 buah kakao yang harganya mungkin saat itu hanya Rp2.000. Nah, kakao tersebut tidak dibawa pulang, namun digeletakkan begitu saja di bawah pohon oleh Nenek Mina karena memang niat awal Nenek Mina ini hanya untuk disemai sebagai bibit di tanah garapannya. Nah, lalu Nenek Mina pun mengakui kesalahannya dan mengembalikan buah kakao tersebut karena sang mandor perkebunan lewat dan bertanya terkait buah kakao tersebut. Nah, ternyata selang seminggu setelah itu Nenek Mina malah diminta polisi untuk keterangan lebih lanjut mengenai kasus tersebut. Nah, untuk kasus kedua itu kasus Wali Kota Cimahi. Kasus Wali Kota tersebut menerima uang gratifikasi terkait pembangunan rumah sakit Kasih Bunda sebesar 1,6 miliar. Yang mana hal ini Nenek Mina hanya merugikan 1 tanaman pohon saja dan itu pun buahnya sudah matang. Sedangkan Wali Kota Cimahi ini merugikan korupsi yang tersebut merugikan banyak orang yang tak terhitung jumlahnya karena rumah sakit sendiri adalah fasilitas bersama. Apakah ini adil? Tentu tidak ya. Tentu ini tidak adil bagi Nenek Mina. Jadi penegakan hukum ini tidak hanya bersandar pada kepastian hukum semata, tetapi juga harus menerapkan rasa keadilan dan kemanfaatan. Maka antara penegakan hukum dan penegakan keadilan harus berjalan selaras. Jadi keadilan hukum dan penegakan inilah yang masih perlu dipertanyakan di negeri kita hingga saat ini. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami, Evita. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konstitusi di negara Indonesia. Nah, pastinya dalam menegakkan hukum ini pasti dong harus ada landasan. Nah, landasan itu apa sih? Nah, landasan itu adalah konstitusi negara Indonesia. Nah, jadi konstitusi ini merupakan seperangkat aturan yang mengatur dan membentuk pemerintahan, terus wewenang yang dimilikinya, serta dasar-dasar negara. Konstitusi ini fungsinya tuh untuk apa? Yaitu adalah dalam mempertahankan stabilitas dan keberlangsungan struktur politik dan hukum serta prinsip dasar yang menjadi pedoman serta itu diformalisasikan dalam bentuk tertulis. Nah, contohnya ini seperti UUD 1945 sama undang-undang ya. Nah, next. Oke, jadi kami juga akan memaparkan tentang pelanggaran konstitusi yang ada di Indonesia. Nah, contohnya itu seperti yang kita lihat itu adalah pencoretan bendera merah putih. Nah, dari 2 gambar di sini terlihat ya, bendera merah putih ini dicoret menjadi seperti kayak aksara Arab dan juga ada di bawahnya ada kata-kata apa kita tidak tahu ya. Nah, dan yang di sini tuh pada tahun 2017 ini itu ada seorang pemuda nih, dia mencoret bendera merah putih itu dengan aksara Arab seperti ini. Nah, kalau menurut kelompok kami ini udah jelas udah melanggar ketentuan yang ada di UUD nomor 24 tahun 2009 yang mana itu mengatur tentang lambang negara dan juga bendera merah putih. Hal ini juga dianggap menghina pengorbanan dan perjuangan rakyat dan juga pahlawan yang sudah gugur
dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Selain itu, kedua orang tersebut yang dengan tega mencoret-coret bendera negara Indonesia ini juga tidak menunjukkan rasa nasionalismenya pada Indonesia. Oke. Nah, jadi inilah pentingnya konstitusi. Pentingnya konstitusi ini agar kita bisa melakukan norma dengan baik agar penyelenggaraan itu bisa tercipta dengan baik. Nah, oke, jadi kesimpulan yang kami dapat adalah Indonesia ini sebagai negara demokrasi dan juga negara hukum yang menegakkan hukum juga harus diimbangi dengan keadilan. Alasan mengapa perlindungan dan penegakan hukum harus dilakukan dalam sebuah negara demokrasi adalah untuk menjamin dan melindungi terlaksananya hak dan kewajiban masyarakat sesuai dengan nilai-nilai demokrasi, sehingga keadilan hukum bisa tercapai. Jikalau keadilan tidak tercapai, maka bisa terjadi kesenjangan sosial di Indonesia. Nah, seperti kasus yang tadi ya, kasus Nenek Mina yang mencuri kakao dan wali kota Cimahi yang korupsi lagi. Tentu saja dalam menegakkan hukum itu harus adanya landasan yaitu konstitusi. Konstitusi merupakan landasan bagi negara Indonesia untuk menegakkan hukum, seperti UUD 1945. Namun, masih ada banyak orang yang melanggar konstitusi Indonesia. Nah, salah satu contohnya itu ya tadi kasus pencoretan merah putih. Jadi sebagai warga Indonesia, kita sudah seharusnya taat pada hukum dan konstitusi yang berlaku di Indonesia. Selain itu, kita juga harus menerapkan keadilan dalam menegakkan hukum. Baik, sekian dari presentasi kami. Kami mohon maaf kalau kami ada kesalahan. Terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 2 atas pemaparan hasil presentasinya. Kelompok 2 tadi memulai dengan Pancasila sebagai dasar negara ya, dihubungkan dengan Undang-Undang Dasar ya. Kemudian Indonesia merupakan negara hukum tadi dikatakan. Kemudian berdasarkan kutipan tadi ya, yang disampaikan oleh MK dan MA ya, berhubungan dengan keadilan. Artinya hukum tidak sama dengan keadilan. Ada perbedaan antara hukum dengan keadilan. Penegakan hukum ya, itu berhubungan dengan pelindungan hukum, di mana keduanya adalah satu kesatuan. Penegakan hukum untuk jaminan keadilan. Nah, kemudian ada keadilan yang tadi dikatakan oleh Jaksa Agung ya, Harudin, bahwa keadilan itu tidak terdapat di KUHP maupun KUHAP ya. KUHP maupun KUHAP ya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdana ya. Kemudian tadi contohnya Nenek Mina yang mencuri buah kakao ya, dihukum 1 bulan berapa hari, kemudian korupsi oleh wali kota Cimahi sebesar 1 M-an hanya dihukum 2 tahun. Jadi di mana sama-sama ditegakkan oleh hukum, tapi unsur keadilannya berbeda. Nah ya, kemudian tadi konstitusi adalah landasan atau aturan yang mengatur sebuah negara agar stabilitas negara itu terjaga. Kemudian berhubungan dengan pencoretan bendera merah putih yang dimana telah melanggar aturan konstitusi karena Anda tahu ya, tadi disampaikan oleh teman Anda tidak sesuai dengan pasal 24 yang mengatur tentang lambang negara. Dan pada pembelajaran sebelumnya kita tahu ya, bendera merah putih merupakan satu di antara identitas sekunder negara Indonesia yang merupakan jati diri negara. Nah, itu disampaikan oleh kelompok 2. Silakan mungkin ada yang ingin bertanya atau menanggapi apa yang disampaikan oleh kelompok 2? Belum ada? Baik, kalau belum ada silakan kita lanjutkan ke kelompok 4. Baik, saya izin share screen ya, Pak. Silakan. Oke. Where is this? Oke. Baik, saya akan memulai presentasi dari kelompok kami. Selamat malam Pak Willy serta rekan-rekan. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Fendi, kemudian 2 rekan saya, Evelyn dan juga Virgan, akan mempresentasikan hasil diskusi ketiga mata kuliah pendidikan kewarganegaraan berkaitan dengan materi negara dan konstitusi.
Dan adapun dua pembahasan utama diskusi kita pada hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, diskusikan dalam kelompok Anda perihal artikel yang telah Anda baca. Analisis maksud dari pernyataan penegakan hukum tidak selalu sama dengan penegakan keadilan. Kemudian yang kedua, mencari satu contoh kasus penyalahgunaan konstitusi di negara kita dan pandangan Anda mengenai hal tersebut. Baik, kita akan langsung membahas persoalan pertama kita pada hari ini. Yang pertama, analisis maksud dari pernyataan penegakan hukum tidak selalu sama dengan penegakan keadilan, dihubungkan dengan kasus hukum yang pernah terjadi di Indonesia. Sebelum membahas lebih jauh, terlebih dahulu kita memahami dengan betul apa arti dari masing-masing penegakan hukum dan penegakan keadilan. Penegakan hukum menurut pendapat Surjono Sukanto adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan menjawatanakan dalam sikap. Tindakan sebagai serangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup. Kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap di sini dalam konteks negara Indonesia ialah tidak lain tidak bukan merupakan Konstitusi Indonesia UUD 1945 beserta seluruh peraturan dan aturan serta ketetapan yang ada, dimulai dari undang-undang, ketetapan, keputusan hingga regulasi-regulasi tingkat daerah. Sederhananya ini adalah apa yang kita katakan sebagai hukum. Hukum diciptakan atau dibentuk memang untuk ditegakkan dan untuk tidak dilanggar. Ini adalah konsep yang mendasar sebagai harapan awal untuk menuju tercapainya penegakan keadilan. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih Fendi. Akan saya lanjutkan. Nah, sedangkan untuk penegakan keadilan itu sendiri, secara sederhananya adalah bahwa merupakan bentuk upaya yang dilakukan dengan maksud untuk mengurangi, mengikis, atau bahkan meminimalisir pihak yang merasa dirugikan. Nah, sehingga semua orang, semua pihak memiliki kepentingan dan porsi kehidupan berbangsa dan bernegara yang sama, rata, dan adil. Nah, upaya-upaya seperti inilah yang secara kodrati sebenarnya berhubungan erat dengan penegakan hukum. Nah, dengan menegakkan hukum, diharapkan bahwa keadilan itu dapat diraih. Nah, jadi bisa kita katakan bahwa sejatinya penegakan hukum harus sejalan dengan penegakan keadilan. Memang harus demikian adanya. Namun dewasa ini, ya belakangan ini kita tahu bahwa penegakan hukum dan penegakan keadilan kerap kali itu saling tumpang tindih. Mana yang penegakan hukum, karena penegakan hukum itu tidak lagi selaras dengan penegakan keadilan. Nah, penegakan hukum kehilangan esensinya sebagai sarana penegakan keadilan. Nah, inilah yang merupakan kenyataan tentang bahwa penegakan hukum harus sejalan dengan penegakan keadilan itu sudah tidak lagi relevan dengan kehidupan kita akhir-akhir ini. Meskipun ya tetap ada keadilan, tapi itu sangat minim kita temui. Nah, akibatnya penegakan hukum semata-mata itu hanya dijadikan sebagai sebuah formalitas untuk menerapkan hukum yang berlaku saja tanpa adanya unsur keadilan itu sendiri yang termaktub dalam penegakan hukum itu. Nah, di Indonesia sendiri hal semacam ini sebenarnya sudah sangat hal yang lazim ya, karena kita sendiri menjadi saksi bahwa hukum yang diterapkan itu kadangkala sebagian besar tidak menerapkan adanya keadilan dalam itu. Nah, sekarang kita ingin menjadikan sebuah pertanyaan, apa yang dimaksud dengan hilangnya unsur keadilan? Nah, kami akan mengajak rekan-rekan semua untuk bersama-sama menilik dan membandingkan beberapa kasus dan perkara yang terjadi beserta penegakan hukum dan tindak lanjut terhadap perkara itu. Nah, yang pertama, dilansir dari Kompas, Nenek Asyani, seorang warga desa Dusun Krastal, Desa Jati Bandeng, Kecamatan Jati Bandeng, Situbondo, dijebloskan ke penjara pada tanggal 15 Desember 2014. Ia dinyatakan mencuri 7 kayu jati yang ditebang oleh suaminya dari lahan yang disebut perhutani sebagai miliknya. Akibat hal itu, Nenek Asyani pun jatuhi hukuman penjara 15 tahun. Oke, kita masuk ke kasus yang kedua.
dalam laman yang sama ya, Kompas ya, kasus pencurian sendal jepit yang menjadikan AAL 15 tahun, seorang pelajar SMK Palu, Sulawesi Tengah, sebagai pesakitan, artinya sebagai tersangka di hadapan meja hijau. Dia dituduh mencuri sendal jepit untuk Bribtu Ahmad Rusdi Harahap. Jadi sendalnya si Bribtu ini yang dicuri oleh si AAL. Nah, anggota Brimob Polda Sulawesi Tengah. Nah, hanya gara-gara sendal jepit buntut AAL terancam hukuman kurang lebih maksimal 5 tahun penjara. Nah, ini merupakan sisi pertama, sisi kiri. Nah, mari kita lihat ke kasus-kasus sisi sebelahnya. Yang pertama, dilansir dari Liputan 6, Heru Wahyudi, Ketua DPRD Bengkalis yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dana bansos sebesar 31 miliar dan divonis 18 bulan penjara saja. Kasus yang kedua di sisi berikutnya. Nah, mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham, dihukum buih 3 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta dalam kasus suap proyek PLTU Riau I sebesar 2,25 miliar. Nah, di mana unsur penegakan keadilan yang ada di sini? Nah, apa yang menjadikan alasan bahwa 7 buah kayu jati dan sepasang sendal jepit harus menerima hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan 31 miliar dan 2,25 miliar ini? Nah, memang benar adanya bahwasanya hukum itu diterapkan. Atas dasar hukum ini dan hukum itu bahwa pencurian 7 batang kayu jati itu harus hendak dihukum 15 tahun penjara. Dan kasus korupsi dan dana bansos 31 miliar atas dasar hukum ini dan hukum itu sehingga perlu dijatuhi hukuman 18 bulan penjara. Namun jika kedua sisi hukum ini disandingkan bersama, maka ini bukanlah keadilan. Itulah sebabnya penegakan hukum sudah tidak selalu berarti penegakan keadilan. Dewasa ini kenyataan pahit yang memang sulit untuk dipungkiri. Baik, akan lanjutkan oleh rekan saya, Evelyn. Baik, terima kasih Virgan dan selamat malam semuanya. Selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan topik yang kedua, yaitu tentang pandangan terhadap kasus penyalahgunaan konstitusi di Indonesia. Seperti yang telah kita ketahui, bersama konstitusi kita adalah Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi menurut C. Armstrong, yang berarti adalah tujuan konstitusi membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah, menjamin hak-hak rakyat yang diperintah, dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Sejatinya sendiri, konstitusi memiliki beberapa peran yang cukup signifikan. Seperti apa peran-peran itu? Yang pertama adalah konstitusi menjadi dasar dan rujukan untuk pembuatan produk perundang-undangan di negara tersebut. Yang kedua, konstitusi menjadi hukum yang mengakui hak-hak asasi yang dimiliki oleh warga negara. Yang ketiga, menjadi landasan hukum yang mengatur tentang bentuk, bahasa, mata uang, dan wilayah sebuah negara. Peran yang sedemikian krusial ini tak jarang disalahartikan dan disalahgunakan oleh para pemangku kepentingan. Kerap kali konstitusi dijadikan sebagai sebuah tameng bagi setiap kebijakan mereka yang dinilai baik. Tapi namun kenyataannya itu merugikan kita para publik. Tapi terlepas dari pemangku kepentingan rakyat dan masyarakat juga kerap kali kita menyalahgunakan, menyalahartikan, bahkan menyalahpersepsikan konstitusi yang ada. Menjadikan konstitusi sebagai dasar bertindak yang pada kenyataannya tidak seharusnya dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Salah satu pasal dalam konstitusi kita yang kerap kali disalah tafsirkan dan disalahartikan bahkan disalahgunakan adalah pada pasal 28 yang berbunyi kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Banyak dari kita yang salah tafsir terhadap pasal di dalam konstitusi kita, mengira bahwa setiap kegiatan kumpul-kumpul, mengeluarkan pendapat dan pikiran dalam bentuk dan tujuan apapun adalah diperbolehkan. Orang-orang hanya melihat pasal 28 saja yang sekilas nampak seperti membebaskan segalanya tanpa melihat dan menelaah lebih jauh tentang pasal 28J yang berisikan makna bahwa kebebasan yang dimaksud adalah tetaplah berkewajiban untuk menghargai hak asasi orang lain serta tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang. Akibat dari seolah membebaskan segalanya tadi,
maka penyimpangan dan simpang siur terjadi di mana-mana. Demo-demo anarkis, mural-mural yang proaktif, hingga gerakan Gavatar yang dengan tindakan radikalismenya yang sempat heboh pada beberapa tahun yang lalu. Konstitusi memanglah dasar dalam setiap penerapan hukum dan bertindak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, pengkajian dan penafsiran yang tepat dan sesuai kaidah hak asasi manusia dan pembatasan tetaplah harus dilakukan dengan maksud penerapan konstitusi yang benar dan tepat sasaran. Demikian apa yang bisa disampaikan oleh kelompok kami mengenai dua topik pembahasan kita pada malam ini. Jika ada kesalahan arti maupun salah ucap kata, kami mohon maaf dan mohon masukan dari Pak Willy selaku dosen pendidikan kewarganegaraan dan rekan-rekan sekalian. Sekian dan terima kasih. Selamat malam semuanya. Baik, terima kasih kelompok 4 atas penyampaian hasil diskusinya ya. Tadi kelompok 4 memulai dengan penegakan hukum ya. Tadi mulai dengan pengertiannya ya, pengertian penegakan hukum yang dimana dikatakan ya berujung pada kedamaian pergaulan hidup ya. Cita-citanya adalah kedamaian pergaulan hidup. Jadi penegakan hukum diupayakan untuk kedamaian hidup bernegara ya. Di mana penegakan hukum itu berdasarkan konstitusi. Undang-Undang 1945 yang menjadi dasar hukum. Kemudian keadilan itu diharapkan bisa memberikan tadi ya bangsa dan negara sama rata dan sama adil. Jadi artinya rakyat ya mendapatkan apa yang didapatkan ya secara rata dan adil. Kemudian tadi penegakan hukum dan keadilan ya sejatinya itu berjalan seiringan. Tapi berkembangnya waktu kemudian bertolak belakang ya, bertolak belakang. Nah, hanya menjadi masalah hukum itu hanya menjadi formalitas tanpa adanya keadilan. Nah, tadi disampaikan oleh teman Anda ada 4 contoh di situ ya. Ada Ibu ya istilah Nenek Asyani ya. Kemudian ada AL di mana keduanya satunya mencuri 7 kayu jati, bukan ya, satunya itu sendal jepit, tapi hukumannya yang satu 15 tahun, yang satu 5 tahun. Kemudian ada berikutnya itu ada Heru dan Idrus, ya masing-masing mengkorupsi, ya tapi hukumannya hanya 1,5 tahun dengan 3 tahun. Nah, sama-sama ditegakkan oleh hukum, tapi tidak memiliki rasa keadilan. Nah, kemudian tadi masuk ke konstitusi ya. Konstitusi itu Undang-Undang Dasar 1945. Di mana konstitusi itu menurut teman Anda itu sebagian besar dijadikan sebagai tameng. Ya. Tameng yang bisa merugikan publik. Nah, di mana kita seringkali tadi dikatakan salah guna, salah tafsir dan lain sebagainya. Ya, misalnya pasal 28 tadi, kebebasan berpendapat. Ya, memang kebebasan berpendapat dijamin oleh undang-undang. Tapi tadi dikatakan ya harus yang dilihat dalam konteks yang benar. Ya, bukan asal berpendapat di ruang publik. Nah, itu yang disampaikan oleh teman Anda dari kelompok 4. Silakan mungkin ada yang ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh teman Anda? Ada yang ingin bertanya, berdiskusi mengenai apa yang disampaikan oleh kelompok 2 maupun kelompok 4 tadi? Oke, baik. Sebelumnya sepertinya belum ada ya. Nah, kalau belum ada kita lanjutkan. Silakan kelompok selanjutnya. Kelompok Sir. Ya, Kak Setia. Iya. Izin share screen ya, Sir. Silakan. Udah nampak belum, Sir? Sudah, silakan. Bisa di full screen kan enggak, Evia? Bentar.
Ngacak, bentar ya, Sar. Oke, sudah? Apakah sudah? Sudah. Selamat malam Sir Willy dan teman-teman. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Malam ini kelompok saya yang terdiri dari Elvia Hans, Liren, dan saya sendiri, Junistasya Angelika, akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami terkait artikel yang telah diterbitkan pada tanggal 20 Agustus tahun 2021 mengenai pernyataan dari Ketua Mahkamah Konstitusi, yaitu Bapak Anwar Usman, dan penyalahan gunaan konstitusi dan berbagai contohnya. Kemudian akan kami tutup dengan kesimpulan. Yang pertama akan saya paparkan adalah topik mengenai pernyataan dari Ketua Mahkamah Konstitusi, yaitu Bapak Anwar Usman, yang mengenai penegakan hukum tidak selalu sama dengan penegakan keadilan. Keadilan hukum menurut L.J. van Alperdon tidak boleh dipandang sama arti dengan penyaramataan. Keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama. Maksudnya, keadilan menuntut tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri. Artinya, adil bagi seseorang belum adil bagi yang lainnya. Aturan yang tinggal antara memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya. Dalam pengertian lain, menurut Sajipto Raharjo, merumuskan konsep keadilan adalah bagaimana menciptakan keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai keseimbangan atas persamaan hak dan kewajiban. Artinya, harus juga diperhatikan kesesuaian antara mekanisme yang digunakan oleh hukum dengan membuat dan mengeluarkan peraturan hukum yang kemudian menerapkan sanksi terhadap para anggota masyarakat berdasarkan peraturan yang telah dibuat itu. Peraturan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan yaitu substantif. Namun juga harus dikeluarkan peraturan yang mengatur tata tertib atau tata cara melaksanakan peraturan yang substantif tersebut dengan bersifat prosedural. Misalnya hukum perdata yaitu substantif berpasangan dengan hukum acara perdata yaitu prosedural. Dalam mengukur sebuah keadilan, menurut Vance M. Wansu mengatakan, adil pada hakikatnya menetapkan sesuatu pada haknya yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang kedudukannya di muka umum itu sama, atau equality before the law. Dari ketiga pengertian tersebut, apa yang dikatakan oleh Bapak Anwar Usman adalah ada benarnya, namun keadilan dan penegakan hukum bisa saja tercapai dengan cara melihat juga dari perspektif yang lain. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Liren. Terima kasih, Tasya. Jadi untuk membantu penjelasan kami memilih salah satu kasus yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu kasus pidana Nenek Mina yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 19 November 2009 dengan pasal 362 KUHP tentang pencurian. Kasus itu bermula ketika Nenek Mina memetik 3 buah kakao milik sebuah perusahaan pada tanggal 2 Agustus 2009. Jadi kakao ini dipetik dan untuk disemai sebagai bibit di tanah garapannya dan perbuatannya itu diketahui oleh mandor perusahaan itu. Nenek Mina pun meminta maaf dan menyerahkan kembali kakao yang telah dipetiknya kepada mandor itu. Seminggu setelahnya, polisi memproses Nenek Mina sebagai pencuri sampai akhirnya duduk sebagai terdakwa di kursi pengadilan. Jika kita lihat dari kasus tersebut, hukum memang telah ditegakkan saat Nenek Mina mendapatkan hukumannya. Tapi apakah keadilan juga ditegakkan? Kasus ini berawalan dari keisengan belaka yang berujung masalah, apalagi jika kita melihat umur nenek yang sudah tidak muda lagi. Bahkan ketiga buah tersebut pun telah dikembalikan kepada yang memiliki. Dalam artikel sebelumnya, Bapak Anwar juga mengatakan bahwa pengadilan yang paling tinggi adalah pengadilan hati, karena keadilan
hanya dapat dirasakan oleh hati. Berikutnya, tolong next LP ya, adalah mengenai kasus penyalahgunaan konstitusi di negara kita dan pandangan kelompok kami mengenai hal tersebut. Jadi konstitusi, bahasa latinnya constituante, dalam sebuah negara secara umum disepakati sebagai aturan dasar yang mengikat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Undang-Undang Dasar 1945 yang mengandung nilai luhur bangsa resmi menjadi konstitusi Indonesia tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945. Secara historis, munculnya pemerintahan konstitusional senantiasa berhubungan dengan terbatasinya negara dan kekuasaan para pengelolanya. Menurut Daniel S. Lev tahun 1990, konstitusionalisme berarti paham negara terbatas yang kekuasaan politik resmi dikelilingi hukum yang jelas dan penerimaannya akan mengubah kekuasaan menjadi wewenang yang ditentukan secara hukum. Karena itu, paham konstitusionalisme menuntut kewenangan yang bersifat saling mengawasi. Pembatas kewenangan itu dilakukan agar tercipta sebuah kekuasaan yang terkontrol dari penyalahgunaannya, termasuk kejahatan korupsi yang akan dibahas lebih lanjut oleh rekan saya Elvia. Oke, terima kasih Liara untuk kesempatannya. Sekarang saya ingin menjelaskan. Korupsi itu apa sih? Korupsi itu merupakan salah satu contoh kasus penyalahgunaan konstitusi yang paling sering ditemukan di Indonesia dan sering dilakukan oleh orang-orang yang duduk pada posisi yang berkuasa. Contoh kasus yang kami jadikan sebagai contoh adalah kasus korupsi yang pernah sangat terkenal pada masanya, yaitu kasus korupsi yang dilakukan oleh Gayus Tambunan. Dengan nama lengkap Gayus Halomoan Partanahan Tambunan. Menjadi sosok yang sangat populer di tahun 2010 dan 2011. Dia itu sebagai pegawai di Direktur Jenderal Pajak, ini menghebohkan tanah air dengan sejumlah kasus mafia pajak yang melibatkan banyak pejabat. Dia dengan kelahiran Jakarta 19 Mei 1979 itu harus meringkuk di penjara atas sejumlah kasus pajak dan pidana lain yang dilakukannya. Tak hanya itu juga, hakim juga menyatakan Gayus Tambunan terbukti telah menyuap penyidik Direktur 2 Badan Reserse dan Kriminal Komisaris Polisi Arafat Enami. Gayus tetap divonis 12 tahun penjara terkait kasus menyuap penyidik, hakim, dan rekayasa pajak. Pada website Mahkamah Agung MA yang ditulis pada hari Jumat 22 November 2013 yang tertulis menolak permohonan kuasa pemohon Untung Sunario terhadap pemohon Gayus Halomoan Partanahan Tambunan. Dengan ditolaknya permohonan kuasa tersebut, Gayus harus meringkuk di penjara selama 30 tahun. Pasalnya, selain kasus yang membuat dia di penjara 12 tahun, Gayus juga dihukum untuk 3 kasus lainnya. Yang pertama, meminjam perkataan Ketua Mahkamah Konstitusi MK Anwar Usman yang dikutip pada tahun 2018. Misalnya dia pernah berujar antara konstitusi dan pemberantasan korupsi sangat erat kaitannya. Konstitusi tegak jika korupsi bisa diberantas. Meski tidak disebutkan secara eksplisit di dalam konstitusi, kejahatan korupsi tergolong kejahatan yang sangat luar biasa, extraordinary crime. Ungkapan itu menunjukkan secara tersirat jika tidak segera diantisipasi, kejahatan korupsi, meski tidak secara langsung, berdampak luar biasa bagi banyak orang. Maaf, Sir, agak lama macet. Kesimpulan dari kelompok kami, benar bahwa menegakkan hukum belum tentu berarti menegakkan keadilan. Karena jika dipandang dari sisi yang berbeda, satu sisi akan mengatakan bahwa itu adil.
Sedangkan sisi yang lain mengatakan bahwa itu tidak adil. Sampai saat ini belum ada satu negara pun yang dapat mengatakan bahwa konstitusi negaranya sempurna, karena pasti memiliki kelemahan sekecil apapun itu. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan. Selamat malam. Baik, terima kasih kelompok 6 atas penyampaian hasil diskusinya. Ya. Kelompok 6 memulai dengan penegakan hukum tidak sama dengan penegakan keadilan. Keadilan, ya, penegakan keadilan itu harus ditimbang. Ya. Kemudian kalau penegakan hukum itu ada sanksi yang mengatur, ya, berupa peraturan. Tadi dikatakan peraturan itu harus yang substantif. Kemudian peraturan substantif itu harus juga disertai dengan prosedural yang tepat, ya. Kemudian tadi adil, ya, adil itu artinya semuanya sama. Adil itu artinya semua sama. Nah, tadi dicontohkan sampai sama dengan contoh kelompok pertama tadi, ya, kelompok 2 tadi berhubungan dengan nenek Minah, ya. Yang dikatakan penegakan hukum telah dilakukan tapi unsur keadilannya itu tidak ada. Kemudian tadi, ya, nah, pengadilan tertinggi itu adalah hati nurani dikatakan. Jadi hukum yang tertinggi, ya, itu adalah hati nurani. Nah, tapi kadang-kadang hati nurani bisa juga dibeli, ya. Nah, Anda pernah melihat seperti itu. Kemudian konstitusi itu aturan dasar yang mengikat, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, di mana konstitusi itu saling mengawasi, ya, harus saling mengawasi. Nah, kemudian tadi dikatakan konstitusi bisa ditegakkan apabila kasus korupsi bisa diatasi. Nah, korupsi itu merupakan hal yang paling sulit untuk diatasi, ya, dulu KKN. Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, sekarang korupsi menjadi hal yang sangat sudah mendarah daging di negara kita. Nah, nanti korupsi sendiri akan kita bahas di materi tersendiri. Nah, di mana korupsi biasanya menjadi perbincangan sangat hangat, sangat bagus untuk diperdebatkan, ya. Nah, menegakkan hukum tidak sama dengan menegakkan keadilan. Nah, itu disampaikan oleh kelompok 6. Nah, silakan mungkin ada yang ingin menanggapi dulu sebelum kita lanjutkan ke kelompok selanjutnya. Atau kita lanjutkan dulu, nanti baru kita tanggapi di akhir, ya. Baik, silakan kelompok selanjutnya. Kelompok Feren, Sir. Silakan, kelompok Feren. Izin share screen. Silakan. Saya mulai, ya, Sir. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelum saya untuk presentasi, saya akan mengenalkan pada anggota saya. Nama yang pertama itu ada Melinda, yang kedua itu Monica, dan saya sendiri Feren. Pada topik pertama, diminta untuk menganalisis maksud dari pernyataan penegakan hukum tidak selalu sama penegakan keadilan dan dihubungkan dengan kasus hukum yang pernah terjadi di Indonesia. Berikut adalah teori dari Gustav Radbruch dalam Sudirman 2007, mengemukakan bahwa ada 3 nilai dasar yang harus terdapat dalam hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hampir sama dengan Radbruch, Antonius Sujata dalam Sudirman 2007 juga mengemukakan bahwa penegakan hukum dimanapun dan saat kapanpun memiliki cita-cita luhur, yakni keadilan, kepastian, ketertiban, serta manfaat. Dalam buku Penegakan Hukum dari Kesadaran Masyarakat 2015, karya Laurentius Arliman, dijelaskan bahwa penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Next. Apa itu keadilan? Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan hak dan kewajibannya. Yang menjadi hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajibannya, tanpa membedakan suku, derajat, keturunan, harta, pendidikan, maupun agamanya.
Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, tentunya penegakan hukum yang tidak memihak telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 1 UUD 1945, di mana semua orang diperlakukan sama di depan hukum. Oleh sebab itu, Indonesia dituntut untuk dapat menerapkan prinsip-prinsip yang dijalankan oleh negara hukum. Setiap manusia berhak memperoleh keadilan, baik itu dari masyarakat maupun dari negara, seperti yang tercantum dalam Pancasila Sila kelima yang berbunyi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini sangat jelas bahwa seluruh rakyat Indonesia berhak mendapat keadilan tanpa terkecuali. Namun, pada nyatanya hal ini sudah tidak terjadi lagi di Indonesia. Hukum Indonesia menurut kami dinilai belum mampu memberikan keadilan kepada masyarakat yang tertindas. Justru sebaliknya, hukum menjadi alat bagi pemegang kekuasaan untuk bertindak semena-mena. Saat ini, hukum di Indonesia yang menang adalah yang mempunyai kekuasaan, yang mempunyai uang banyak pasti aman dari gangguan hukum walaupun aturan negara dilanggar. Orang biasa yang ketahuan melakukan tindakan kecil langsung ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Sedangkan seorang pejabat negara yang melakukan korupsi uang miliaran rupiah milik negara yang melakukan korupsi dapat berkeliaran dengan bebasnya ataupun saat di penjara diberikan fasilitas yang baik, jauh berbeda dengan orang biasa, karena ini hukum itu cenderung hanya berlaku bagi orang kaya, sehingga tidak sedikit orang yang menilai bahwa hukum di Indonesia dapat dibeli dengan uang. Next. Berikut adalah salah satu contoh kasus Novel Baswedan. Kasus Novel Baswedan yaitu kasus penyiraman air keras yang mengenai bagian wajah hingga terkena bola matanya. Kasus beliau menjadi sangat rumit karena beliau mengalami penganiayaan tersebut saat berstatus menjadi petugas negara yang sedang menjalankan tugasnya dalam rangka pemberantasan korupsi. Hal ini terjadi pada Novel saat itu adalah penyiraman air keras di wajah beliau dan terjadi cacat di mata sebelah kirinya yang terjadi seumur hidup. Pada tanggal 11 Juni 2020, sidang tuntutan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara virtual. Sidang digelar dengan agenda pembacaan surat tuntutan dari JPU, yang mana JPU meyakini kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan berat yang melanggar pasal 353 ayat 2 KUHP, JO pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sebagaimana dakwaan subsidiar yang dibacakan oleh JPU dalam surat tuntutan tersebut, kedua terdakwa hanya dituntut dengan ancaman pidana penjara 1 tahun penjara dipotong masa tahanan yang telah dijalani oleh kedua terdakwa selama proses hukum yang mereka jalani. Pada kenyataannya, keterangan terdakwa saat diperiksa menyatakan motif penyerangan dilakukan karena dendam dan ingin memberikan pelajaran kepada Novel Baswedan, sehingga merencanakan penyerangan tersebut. Akan tetapi, JPU menyatakan dalam persidangan tersebut bahwa tindakan tersebut adalah ketidaksengajaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Carilah salah satu contoh kasus penyalahgunaan konstitusi. Kelompok kami mengambil kasus Novel Baswedan. Menurut Novel, puncak keanehan proses hukum terhadap kasus penyiraman air keras ke wajahnya itu adalah ketika kedua terdakwa, Roni Bugis dan Rahman Kadir Mahulet, cuma dituntut hukum 1 tahun penjara. Novel menilai ringannya tuntutan terhadap kedua terdakwa menunjukkan negara abai melindunginya sebagai korban apabila dirinya merupakan aparat penegak hukum yang diserang ketika sedang bertugas memberantas korupsi. Novel menegaskan ada banyak manipulasi dalam proses hukum terhadap kasusnya, mulai dari penyelidikan hingga penuntutan. Adanya upaya untuk mengarahkan seolah-olah yang disiram ke saya adalah air aki. Ada upaya untuk membuat opini seolah-olah penyerangannya hanya 2 orang dengan motif pribadi. Ada pula untuk tidak menghadirkan saksi-saksi yang mengetahui fakta-fakta bahwa penyerangan saya bukan 2 orang ini, tapi terorganisir dan sistematis, kata Novel.
Aswinawati, Ketua Umum Yayasan Lembaga Hukum Indonesia atau YLBHI, sekaligus anggota tim kuasa hukum Novel Baswedan, memberikan contoh kasus-kasus penyiraman air keras yang pelakunya mendapatkan hukuman berat. Dalam kasus yang menimpa Dian Wulansari alias Citra, yang juga disiram air keras pada Maret 2017, tim jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Mojokerto menuntut terdakwa bernama Lamaji dengan hukuman 15 tahun penjara. Majelis akhirnya memvonis pelaku 12 tahun penjara. Kasus serupa terjadi di Bengkulu pada 2018, di mana jaksa menuntut terdakwa 10 tahun penjara dan majelis hakim memvonis 12 tahun penjara. Tahun lalu, terdakwa penyiraman air keras di Pekalongan dituntut 8 tahun penjara tapi divonis 10 tahun penjara. Aswinawati mengaku heran ketika melihat banyak terdakwa kasus penyiraman air keras dituntut hukuman berat, tetapi kedua terdakwa dalam kasus novel dituntut hukuman amat ringan. Aswinawati menyebut tim kuasa hukum novel sampai sekarang meyakini kasus penyiraman air keras ke wajah kliennya tersebut adalah kejahatan terorganisir. Aswinawati menegaskan untuk menemukan siapa dalam dan pelaku sebenarnya dalam kasus Novel Baswedan bisa diusut dari siapa yang berupaya menghilangkan barang bukti, siapa yang melakukan disinformasi, siapa berupa mendelegitimasi Novel sebagai korban, dan siapa yang mencoba membiarkan kasus ini tidak terungkap. Selanjutnya, ada juga kasus lainnya seperti kasus asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Seharusnya negara bertanggung jawab memberikan suasana kehidupan yang layak bagi masyarakat. Ini pelanggaran konstitusi yang paling berat. Apalagi ada korban. Pemerintah gagal memberikan perlindungan kepada masyarakat saat bencana asap terjadi, sebab pemerintah tak mampu mengatasi kabut asap yang terjadi hampir setiap tahun. Pelanggaran konstitusi juga dilakukan legislatif, yaitu DPD dan DPR. Sepanjang tahun 2015 ada 40 kasus pelanggaran yang dilakukan. Pelanggaran konstitusi itu berdampak terhadap berbagai bidang kehidupan, terutama bidang hukum sebesar 31% dan bidang politik 28%. Pelanggaran konstitusi juga dilakukan lembaga yudikatif. Ada 8 kasus pelanggaran yang dilakukan yudikatif. Ada 3 faktor kecil pelanggaran yang dilakukan yudikatif. Yang pertama, lembaga yudikatif seperti Mahkamah Konstitusi tidak banyak melakukan kewenangannya sepanjang tahun 2015. Yang kedua, yudikatif dilindungi dengan pasal-pasal penghinaan peradilan. Yang ketiga, penyimpangan lembaga yudikatif dalam putusannya hanya dirasakan masyarakat pencari keadilan yang mendaftarkan perkaranya melalui proses persidangan, sehingga hanya orang-orang tertentu yang dapat merasakan terjadinya pelanggaran konstitusi. Salah satu kasusnya yaitu Mahkamah Agung untuk menghapuskan peran Komisi Yudisial yang memiliki kewenangan mengawasi hakim, terutama di bidang etika dan moralitas hakim. MA juga melakukan manuver dengan menyatakan peninjauan kembali. Perkara hanya dapat dilakukan sekali. Padahal putusan MK sebagai penafsir tunggal konstitusi menyatakan PK dapat dilakukan berkali-kali sepanjang adalah alat bukti baru. Pelanggaran konstitusi yang dilakukan lembaga yudikatif menyentuh bidang perlindungan HAM. Ada 6 kasus pelanggaran terhadap pasal 28C dan pasal 28D. Seharusnya lembaga yudikatif mengedepankan kepekaannya terhadap HAM. Sebab para pencari keadilan mengajukan perkaranya ke MK dan MA agar memperoleh jaminan HAM. Mereka ingin mendapatkan perlindungan melalui putusan lembaga yudikatif. Koordinator tim peneliti barometer Mala Konstitusi Charles Simabura mengatakan penelitian ini menggunakan metodologi penelitian campuran dalam riset-riset ilmu sosial, yaitu menggabungkan metodologi kuantitatif dan kualitatif. Penelitian ini juga menggunakan metodologi campuran dan metodologi ilmu hukum yang menyatukan metodologi penelitian yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 1 atas pemaparan hasil diskusinya ya.
Dimulai dengan nilai dasar hukum ya. Nilai dasar hukum tadi dikatakan ya. Nilai dasar hukum itu harus ada rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Kemudian tadi menurut ada dua tadi ya pendapat di situ. Yang pertama tadi ada keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Kemudian yang kedua ada keadilan, kepastian, ketertiban, dan serta manfaat. Itu adalah nilai dasar dari sebuah hukum. Kemudian keadilan ya itu tadi dikatakan harus sesuai dengan hak dan kewajiban. Sesuai hak dan kewajiban menyangkut harkat, martabat, dan derajat yang sama. Sesuai dengan sila kelima. Kemudian tadi dikatakan ya, hukum itu di negara kita ini terkesan semena-mena. Hanya berpihak pada yang berkuasa dan yang punya uang. Artinya hukum itu dapat dibeli. Ya, hukum itu dapat dibeli. Nah, contohnya itu adalah kasus Novel Baswedan. Ya, kasus Novel Baswedan yang dipidana 1 tahun. Di mana dikatakan tadi ada manipulasi hukum. Ya, manipulasi hukum di mana terjadi ketimpangan hukum dengan kasus yang sama. Artinya ada kasus yang sama tapi hukumannya berbeda. Nah, tadi artinya sepertinya ada kejahatan terorganisir yang dilakukan terhadap pejabat publik. Tadi di mana dikatakan Novel Baswedan itu masih berstatus anggota KPK ya, ketua KPK kalau saya tidak salah ingat ya. Nah, kemudian berikutnya berhubungan dengan kebakaran hutan yang menyebabkan asap. Nah, kalau kita tinggal di Kalimantan Barat, kita sudah langganan kabut asap. Ya, setiap bulan 8 masuk ke 9 ya, Agustus September kita selalu kedapatan asap. Ya, kadang sampai sekolah libur. Nah, ya. Kemudian dikatakan tadi berhubungan dengan Mahkamah Agung yang menghapus peran komisi yudisial ya, yang berhubungan dengan bagaimana peran komisi yudisial tidak berjalan sedemikian rupa sehingga menyebabkan banyak hal-hal yang tidak tertangani dengan baik selama komisi yudisial bertugas, makanya dihapuskan oleh Mahkamah Agung. Nah, itu yang disampaikan oleh kelompok 1. Nah, baik, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Berhubungan dengan apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Belum ada? Oke, belum ada, sepertinya belum ada ya. Nah, baik. Tadi kelompok 2, kelompok 4, kelompok 6, dan kelompok 1 sudah menyampaikan pendapatnya ya, hasil diskusinya. Nah, beragam dan bermacam-macam ya. Banyak hal yang disampaikan oleh kelompok 2, kelompok 4, kelompok 6 maupun kelompok 1. Nah, masih ada sekitar 6 kelompok yang belum menyampaikan pemaparannya ya. Nah, untuk 6 kelompok berikutnya kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Pertemuan berikutnya. Kemudian nanti kalau tidak salah kita tinggal 1 kali pertemuan ya. Saya coba lihat dulu. Anda tanggal 11 sampai 16 Oktober sudah mulai mid semester. Ya, artinya kita punya 2 kali pertemuan lagi ya, 2 kali pertemuan. Nanti pertemuan hari Senin kita selesaikan. Nanti pertemuan hari Jumatnya mungkin kita sedikit membahas ya, meresum kembali materi persiapan untuk mid semester Anda. Ya, tanggal 11 sampai tanggal 16 berarti minggu depannya lagi ya. Minggu depannya lagi Anda sudah mid semester. Nanti untuk pendidikan kewarganegaraan ya. Nah, soalnya tidak berupa teori, tapi nanti lebih banyak pada soal analisis studi kasus yang sudah Anda pelajari. Artinya ada 3 bab yang Anda pelajari ya, 3 bab itu yang akan menjadi bagian dari bahan ujian Anda. Nah, seperti itu ya. Oke, baik. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya akhiri pertemuan kita malam ini? Tidak ada? Oke, baik. Kalau tidak ada, terima kasih untuk kehadiran Anda di ruang virtual ini ya. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya ya. Tetap jaga kesehatan, tetap ikuti protokol kesehatan ya. Jaga diri baik-baik. Selamat malam untuk Anda semua. Tuhan memberkati. Malam, Sar. Thank you, Sar. Thank you, sir. Malam, Sar. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Selamat malam.